Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku akan menikah, Bu, dengan siapa saja yang akan datang. Lihatlah, seiring waktu, aku akan jadi gadis tua. Setiap ibu menghalangi pemuda yang melamarku, Bu. Tunggu, Sekar. Kau tahu tentang takdir Yamadipati? Aku berharap kau tidak menyesal dengan keputusanmu. Aku tidak tahu laki-laki mana yang mengirimkan kutukan sejenis Yamadipati. Siapapun yang akan menikahi titisan Yamadipati, ia akan kehilangan nyawanya. Seolah-olah kutukan itu membiarkan aku hidup tanpa pendamping sampai mati. Sungguh jahat sekali hati dan perbuatannya itu. Tetapi aku tidak percaya sebelum membuktikan apa yang terjadi. Kali ini tekadku bulat untuk bersanding bersama Mas Raka, laki-laki keturunan darah biru. Meski sudah jauh garis keturunan itu, tetapi unggah-ungguh selaku suku Jawa terlihat dari sikapnya. Ia pegawai PLN. Sebentar lagi kursi manajer akan ia duduki. Ia ingin menikah terlebih dahulu sebelum naik jabatan. Pertemuan kami tak sengaja berpapasan ketika aku membayar tagihan listrik bulanan kala itu. Karena lapar, aku membeli makanan di kantin kantornya. Di sanalah aku bertemu, berbasa-basi, berkenalan hingga lanjut sekarang. Sengaja kurahasiakan dari ibu, aku takut penolakan yang sama seperti yang lain. Melihat kerasnya watakku, ibu dan bapak tidak bisa lagi menghalangi tekad kami berdua. Kusampaikan segala logika, begitupun perkara agama, membantu menguatkan. Ibu dengan mulut gemetar, terpaksa mengiyakan. Sembura cemasnya menguar, tetapi aku tak peduli kali ini. Menikah adalah impian setiap orang, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Kuremas tisu hingga menjadi remah-remah. Ini sekian kalinya yang ku ambil dari wadah. Panas dingin rasanya, padahal baju pengantin ini lumayan gerah. Sukses membuatku berkeringat karena gugup. Mungkin ini sindrom pengantin. Setiap orang yang sudah menikah pasti merasakan kondisi seperti ini. Pak penghulu yang ditunggu pun belum tiba. Di luar kamar sudah berkumpul banyak orang hendak menyaksikan ijab kabul. Masyarakat terlihat gagah dengan balutan adat Jawa. Sesekali tatapan kami bertemu lewat korden cantik yang transparan menghiasi pintu kamar pengantin. Senyumnya mengembang, membuatku tersipu. Belum lagi irama jantung berdegup pria, membuatku sedikit gugup. Tak lama terdengar riuh di halaman dan ruang depan. Tempat akad berlangsung. Ternyata mereka menyambut kedatangan Pak Penghulu. Tuni menyentuh bahuku untuk menenangkan. Demikian juga mata Retno, berbinar seolah ia yang menikah hari ini. Melihatnya begitu membuatku teringat candaannya semalam selama proses melukis henna. Terbawa sampai sekarang. Bahagianya Retno melebihi si pengantin. Ndang nikah sana, celetuk Tuni. Biarin, biar cepat ketularan. Hus, acara sakral mau dimulai, jangan berisik toh, tegur seseorang, salah satu keluarga besar yang menemaniku di dalam kamar. Mendengar itu aku hanya tersenyum, ditambah wajah Retno yang manyun. Aku merangkul lengannya untuk menghilangkan rasa gugup. Berangsur wajahnya kembali tersenyum manis. Kini semua orang yang ada di kamar fokus melihat suasana ruang akad. Di sana juga terlihat Mas Raka begitu gugup. Ia mencoba membuka kotak mahar dengan tangan gemetar. Sebuah kalung, gelang, dan cincin di dalamnya. Aku melihat dari kamar dengan perasaan campur aduk. Kau ingin apa, Dek? Katanya kala itu.
Hadiah terbaik menurut Mas saja. Jawabku malu-malu 1 minggu lalu sebelum akad. Prosesi sakral sudah dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Orang-orang begitu khusyuk mendengarkan. Setelah selesai mengaji, kemudian Pak Penghulu berbicara tata cara ijab kabul serta menyampaikan nasihat pernikahan. Terlihat masyarakat takzim mendengarkan. Kini tangan masyarakat berjabat dengan tangan Bapak, hendak mengucapkan janji suci. Dadaku bergemuruh tak karuan, gugup dan gusar. Takut apa yang dinasehatkan ibu menjadi kenyataan. Suara Bapak mantap mengisi seluruh ruangan yang menjadi hening, khusyuk mengikuti prosesi akad. Saya terima nikahnya di Ajeng Sekar Ayu binti Dharmapala dengan mas kawin 40 gram emas dibayar tuh. Suara masyarakat mendadak tercekat, tangannya memegangi leher seolah ada yang mencekik. Genggaman berjabat tangan itu terlepas dari tangan Bapak. Sesaat ia menggelepar, mengejang seperti sakaratul maut. Perempuan-perempuan di ruangan itu histeris, termasuk aku yang berlari keluar kamar, menemukan dirinya yang kesakitan. Aku berusaha memeluk dan menyadarkan dirinya, tetapi kejadian itu cepat sekali. Badan itu sudah mulai dingin dan gerakan tubuhnya mulai melemah. Aku histeris menatap matanya yang sudah kosong. Lehernya membiru, demikian juga pergelangan tangan. Terlihat di garis nadinya keluar darah segar tanpa sebab. Melihat itu, mataku mengabur, lalu perlahan jatuh, pingsan. Seperti kataku, anakmu ini memiliki titisan yang unik. Selain wajah cantik, ia mempunyai aura yang kuat untuk menarik makhluk dunia lain menyukainya. Karena kekuatan itu akhirnya disalahgunakan orang lain untuk mencelakainya. Samar-samar terdengar suara perempuan sepuh di dekatku. Ini kedua kalinya ia datang untuk menolong. Mbah Karti, teman Eyang Putri, orang tua dari ibu. Ia memijit-mijit jempol kakiku. Meski sudah sepuh, pijitannya itu terasa begitu sakit hingga menjalar ke upun-upun. Karena rasa sakit itu perlahan kesadaranku kembali. Aroma minyak kayu putih dan sempriwing hangatnya menusuk hidung. Mataku mengerjap pelan, menahan pening. Kusapu seluruh ruangan dengan tatapan bingung. Hiasan kamar begitu cantik dengan ornamen gading dan warna-warni hiasan yang begitu kontras. Ditambah dengan aroma melati yang begitu lembut, aroma kesukaanku dan Mas Raka. Ku coba mengingat sesuatu, lalu dek, jantungku kembali bergemuruh. Mengingat bagaimana Mas Raka yang terkapar kaku di depan mataku. Aku kembali menangis menahan sesak di dada. Ibu kan sudah bilang, Tondo, apa kau lupa kejadian waktu itu? Menjadi awal mula semua ini. Siapa yang tega sekali melakukan ini? Aku tidak tahu mengapa ini terjadi padaku. Kuingat-ingat lagi segala peristiwa yang kulalui. Aku mempunyai banyak teman, begitu juga relasi yang luas. Dengan kondisi seperti ini, aku tidak bisa mengingat satu persatu laki-laki yang dekat denganku. Ibu masih memijit-mijit tanganku. Lalu tangan yang lain entah milik siapa mengusap lembut wajah dengan kapas basah. Terasa dingin ketika menyentuh wajah. Tusuk konde dan sanggul sudah dilepas dari tadi, menyisakan rambut yang keras dan berantakan. Padahal setengah jam yang lalu, aku jadi pengantin yang paling cantik. Wajahku merona diiringi senyum bahagia. Begitu juga dengan rasa gugup menguasai perasaan saat menanti ijab kabul mewarnai hati begitu indahnya. Kembali teringat kenangan dan cita-cita kami berdua membuatku terisak. Air mata ini jatuh lagi lebih deras. Jauh di dalam perasaan ada suatu sesak yang tak bisa kuungkapkan. Takdir apa ini? Apakah aku tidak pantas menikah seperti yang lain? Badanku beringsut memeluk guling dan menangis sejadi-jadinya. Ibu hanya bisa mengusap lembut, menguatkan. Nanti kita cari jalannya ya, Nduk. Sing sabar. Suara Mbah Kanti lembut menyapa. Gerimis membasahi hari yang menjelang sore itu.
tanah pemakaman basah dibuatnya. Aku menatap makam itu masih merah. Seharusnya sore ini lanjutan resepsi pernikahan kami. Aku mengenakan gaun impian dan dia menggunakan setelan jas. Tetapi takdir berkata lain. Kisah cerita akad yang gagal pagi tadi berakhir di tempat seperti ini. Aku memaksa ibu untuk menemani ke pemakaman Mas Raka sebagai ucapan perpisahan. Aku tak sempat ikut prosesi pemakamannya jam 10 pagi tadi karena berulang kali aku jatuh pingsan. Belum lagi mendadak kakiku tak bertenaga untuk menopang badan. Bapak meminjamkan kursi roda di puskesmas, tempat di mana Retno bekerja. Kulihat ibu Mas Raka memeluk erat nisan putranya. Tangan renta itu sesekali mengusap wajah yang basah. Lindangan air matanya tak jua surut, meski berulang kali sapu tangan itu ia usapkan. Laki-laki sepuh yang memayunginya tampak begitu tegar. Tangannya mengusap bau sang istri, menguatkan. Aku tak berani untuk menatap lebih dekat, apalagi berdiri di hadapan mereka. Tidak, itu akan menjadi luka paling dalam. Aku takut mereka membenciku. Sungguh, aku takut dengan segala kebencian. Itulah yang membuatku berusaha untuk selalu baik dengan orang lain. Mungkinkah karena kebaikan itu sehingga disalahartikan? Maafkan aku, Mas. Bisikku pelan. Jika saja aku menuruti kata-kata ibu, mungkin Mas Raka masih hidup dan kami masih bisa berteman. Biarlah ia berjodoh dengan yang lain. Meski aku harus memendam rasa sakit, sama-sama memeluk kehilangan. Setidaknya masih melihat senyumannya di dunia ini. Ibu menyentuh bahuku, membuyarkan segala lamunan dan keluh kesah di dalam hati. Hujan datang kembali, gerimis kecil lambat laun menderas. Lumayan membuat basah beberapa saat. Kita pulang ya, Nduk. Besok kalau mau datang lagi ke sini, ibu temani. Iya Sekar, sepertinya hujan ini akan turun deras. Kalau nanti kau ingin berkunjung lagi, aku akan menemanimu. Tambah Retno. Aku pun mengangguk pelan, menatap kembali peristirahatan terakhir Mas Raka. Suatu saat nanti aku akan menemukan pelakunya, Mas. Doakan aku dari tempatmu. Bisikku. Sesaat angin mendesau, seolah mengamini kata-kataku. Sungguh sore kelabu dan sendu, ditambah warna di tangan masih terang. Kutatap ukiran cantik yang menghiasi tangan. Henna yang dibuat semalaman itu butuh minimal 4 hari hilang. Benar-benar menyakitkan. Taksi online yang dipesan Retno datang. Sopir itu berbaik hati menolongku untuk naik. Setelah itu segera ia lipat kursi roda, lalu diletakkan di belakang. Sepanjang jalan aku dan ibu hanya diam. Demikian juga Retno yang duduk di depan. Sibuk dengan pikiran masing-masing. Sopir taksi online itu sibuk dengan teleponnya. Nuhun Bu, putri saya yang telepon jadi mesti diangkat. Ibu hanya mengangguk dan tersenyum, sedangkan aku sedari tadi menatap pemandangan, tak menggubris. Ziarah ke makam siapa, Bu? Kembali supir itu bertanya, matanya tengah menatapku dari kaca. Meski mataku melihat pemandangan luar, aku tahu gerak-gerik ekor matanya seolah ingin tahu. Menantu saya. Tangan ibu meraih tanganku dan menggenggam erat. Aku menoleh, mata kami bersitatap. Jauh di dalam hatiku tentu ada rasa khawatir terhadap diriku. Menan. Sebelum sempat melanjutkan, terdengar suara yang jatuh tepat di atas kap mesin. Astagfirullahaladzim, seruku dan ibu bersamaan. Kami hampir terjungkal jika tidak sigap berpegangan. Sopir taksi itu mendadak menginjak rem karena terkejut. Di atas kap mesin, terlihat seekor ular kecoklatan, berdesis kuat. Lidahnya menjulur, tampak mengancam. Mata ular itu menatap kami tajam, seolah memberi tanda peringatan tentang suatu hal. Retno yang duduk di depan pun beringsut ngeri. Refleks menaikkan kakinya, mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Sesaat kami yang ada di dalam mobil terdiam, termasuk sopir itu. Dari pantulan kaca wajahnya pias
dan mulutnya mendadak keluh. Ular itu berdesis kuat. Sesekali lidahnya terjulur, matanya menatap tajam ke arah kami. Tak lama kemudian perlahan turun, lalu merambati salah satu pohon di pinggir jalan. Sopir taksi itu segera menginjak pedal gas, berusaha bergegas untuk segera sampai ke rumah. Setelah kejadian itu tidak ada lagi percakapan. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Ibu yang duduk di sampingku juga tak henti membaca doa sambil mengusap dadanya, terkejut karena peristiwa tadi. Duh Gusti Allah, apakah urusan ini akan semakin pelik dan rumit? Air mataku kembali jatuh tanpa diminta. Kau tidak takut dekat-dekat denganku, Nok? Ngapain takut? Emangnya kamu gigit kayak vampir? Seloro Retno sambil mencomot pisang goreng yang masih hangat. Mendengar itu aku tersenyum, bersyukur semenjak kejadian itu yang kutakutkan ditinggal pergi oleh teman-temanku yang sudah akrab dan dekat. Pagi ini Retno datang untuk mengecek kesehatanku. Aku sudah terlalu lama mengambil cuti. Rasa bosan di rumah pun mulai menjamur. 1 minggu sudah aku mengambil cuti dari kantor pajak bumi dan bangunan. Bekerja di bagian divisi pelayanan, bertemu langsung dengan masyarakat. Mungkin itu membuatku dikenal banyak orang. Jadi sungguh sulit menemukan orang yang mengikat diriku dengan takdir Yamadipati. Jadi primadona itu gak enak juga ya, Nok? Lirikku pelan sambil menerawang. Hus, gak boleh gitu, syukuri apa yang dikasih Allah. Mendengar itu aku menunduk sesaat sambil mengusap wajah. Melihat itu Retno buru-buru mengelap tangannya yang berminyak lalu duduk di sebelahku. Maaf ya kalau ada kata yang salah, mulutku emang gini. Retno mengelus bahuku, menguatkan. Aku menggeleng lalu menghela nafas yang berat. Mataku memandang keluar, mencoba menghalau air mata yang hendak turun. Rasanya ini berat sekali, Nok. Semoga ujian ini segera berlalu ya, Sekar. Aku ingin melihat wajah cantik sahabatku kembali dihiasi senyum yang paling indah, ucap Retno. Retno membuka tas biru itu. Wadah alat kesehatan. Ia mengeluarkan alat tensi darah. Lalu ia sibuk memasangkannya ke lengan. Ia kali ini persis perawat pribadiku. Tangannya dengan lembut dan telaten memeriksa denyut nadi. Alhamdulillah mulai normal tensinya. 3 hari ke depan bisa pulih kembali, asal stresnya dikelola dengan baik ya. Nggak baik sedih berlarut-larut. Baik Bu Bidan, gurauku sambil tersenyum. Tuh, cantik loh kalau suka senyum. Retno menjawil pipiku. Ia membuka tasnya, lalu mengambil sebuah buku catatan dan pena. Ternyata ia mengambil kertas resep. Retno menulis sesuatu di kertas resep, lalu ia sodorkan kertas itu. Aku membaca rincian resepnya. Ini bukan resep obat depresi kan? Aduh, di Ajeng Sekar Ayu, ini mah resep vitamin. Retno menepuk jidatnya. Kalau ia sudah memanggilku dengan nama lengkap, dipastikan ia sedang serius. Stoknya habis di puskesmas, jadi ambil dan bayar sendiri di apotek ya cinta. Aku kembali tertawa mendengar nada gemasnya. Belum lagi wajahnya yang ekspresif, terlihat lucu. Diminum vitaminnya ya. Wajahku yang imut ini gak cukup bikin kamu strong kalau gak dibantu dengan vitamin. Aku tergelak mendengar ucapannya. Retno kembali duduk di dekatku. Tatapannya begitu tulus. Aku memang tidak di posisimu, tapi tahu bagaimana rasanya kehilangan. Sekar, kamu mesti kuat ya. Aku akan membantumu. Retno menggenggam begitu erat tanganku. Ku tatap matanya dan mengangguk pelan untuk meyakinkannya. Terima kasih, Nok, kau sahabat terbaikku. Retno kemudian pamit hendak pulang. Ia mengambil tasnya lalu bergegas melangkah keluar. Bu aku pamit nggih. Di Ajeng Sekar jangan dibiarin sendirian, ucapnya dengan nada khawatir. Ibu yang baru saja selesai menjemur baju menghampirinya. Gak makan siang dulu, Tondo? Ibu sampun masak loh. Nggak usah Bu, Retno udah kenyang makan pisang goreng 1 piring.
Jawabnya sambil tersipu malu. Ibu tersenyum mendengarnya. Ia tak bisa mencegahnya kalau Retno sudah bilang begitu. Matanya memandang kepergian sahabat karibku. Klakson motornya berbunyi. Mio merah itu berlalu. Lalu ibu masuk ke rumah. Ia tersenyum padaku dan menawarkan makan siang. Aku menggeleng karena masih kenyang. Ibu sholat bentar ya, jangan banyak melamun, gak baik. Aku mengangguk mengiyakan, kemudian ibu kembali ke belakang. Untuk mengusir bosan, kuraih majalah yang dibawa Retno. Membolak-balik halaman yang banyak penawaran menarik. Ada aneka pilihan berbagai make up termasuk alat-alat tata rias. Sesekali tanganku berhenti jika ada penawaran yang menarik. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu, membuyarkan fokusku. Aku menoleh melihat Tunik sudah berdiri di depan pintu. Tampak membawa sesuatu di tangannya. Aku menyilahkan masuk dan meletakkan majalah itu. Sekar, ini ada makanan untukmu, semoga kamu suka. Kamu yang masak, Tun. Wah, dari aromanya enak sekali. Kok aku jadi lapar ya? Ucapku sambil tersenyum. Pertanyaan itu tidak dijawab, ia malah buru-buru pamit. Tumben, biasanya ia betah ngobrol berjam-jam. Mungkin sedang sibuk. Terima kasih banyak ya, Tun. Ucapku sebelum ia menghilang dari balik pintu. Kubuka tutup dari wadah itu, menguar wangi pandan, tepung beras dan gula merah. Bubur itu sungguh menggiurkan. Kusendok sedikit bubur itu, namun belum sempat lidah mencecap. Tangan ibu menahanku. Padahal aku baru saja membuka mulut untuk menyuapkan bubur. Bentar Sekar, jangan sembarangan makan toh. Seru ibuku cemas. Mendengar ibu berkata seperti itu membuatku bengong dan tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan aku tak sempat bertanya. Ibu mengambil sendok dan mangkok itu, lalu buru-buru membawanya ke belakang. Sekar, bisa kesini sebentar, teriak ibu dari dapur. Aku buru-buru ke belakang, takut terjadi sesuatu. Kulihat ibu berdiri di wastafel, tempat cuci piring. Tangannya terlihat gemetar, memegang sesuatu. Aku mendekati dengan langkah pelan. Mendadak ada rasa takut menyelimuti hatiku. Entahlah, feeling apa ini. Jantungku berdegup cepat. Baca ayat kursi dan lihatlah apa yang ada di sini. Kuturuti kata-kata ibu. Ku baca dalam hati, lalu mataku langsung menatap mangkok yang isinya sudah tumpah sebagian. Astagfirullahaladzim, teriakku kaget. Mendadak wajah ini pias. Lalu ku cengkeram bau ibu dan bersembunyi di baliknya. Bubur itu sekilas memang bubur biasa, tetapi di kasat mata lain, ulat sagu yang benar-benar menggeliat di sana. Aku bergidik ngeri dan jijik menyaksikan itu. Mendadak perutku bergejolak hendak muntah. Hampir saja, kalau tak dicegah ibu, ulat-ulat itu bakal menari-nari di perutku. Tega sekali Tunik mengirimkan ini untukku. Tunik, kau lupa Nduk? Tunik kan lagi ngantar adiknya ke pondok pesantren di Jombang. Mendengar keributan dari dapur, bapak yang baru saja pulang dari kebun bergegas masuk ke rumah. Ada apa toh, Bu? Tanya bapak heran menatap wajah kami yang ketakutan. Ibu pun berbisik pelan dengan apa yang terjadi. Wajah bapak terlihat kaget lalu berjalan menuju wastafel. Tanpa babi bu, bapak langsung membawanya keluar. Tidak lupa mengambil korek api di atas meja. Diletakkannya mangkok itu di tengah halaman. Bapak mengguyurinya dengan minyak tanah. Lalu batang korek api yang menyala itu menyambar cepat, tak kalah dilemparkan. Kami menatap nyala api melahap habis semuanya, termasuk mangkok itu turut lenyap tanpa jejak. Apalagi ini, mengapa makhluk dunia lain juga berdatangan? Aku terduduk lemas melihat apa yang terjadi. Rumit sekali membayangkan ini semua. Ternyata efek Yamadipati itu begitu kuat mengikat. Selain menutup aura, ia juga membangun daya tarik makhluk dunia lain yang membuat mereka menyukaiku. Semakin pekatlah warna aura yang kumiliki.
menyusuri lorong-lorong dengan perasaan mengambang. Hiruk-pikuk dan gema setiap sudut gedung tak terasa. Aku sudah masuk ke ruangan rapat yang dipindahkan ke gedung lantai atas. Beberapa mata terpaku, melihatku sudah kembali masuk dengan wajah seperti biasa. Beberapa bisik-bisik terdengar, tetapi aku tak menggubris. Aku bertekad untuk bangkit dan move on dari semua yang sudah terjadi, sekaligus mencari solusi untuk mengubah takdir Yamadipati. Mungkin dengan menyeberangi lautan, dia akan tawar Sekar. Celetuk Retno minggu sore kemarin. Aku menggeleng, kupilih untuk tetap bertahan di kota ini, tetap sibuk dengan urusan yang biasa kulakukan. Seperti pagi ini, aku sibuk menyiapkan materi rapat yang akan dibahas bersama jajaran direksi. Rapat ini akan membahas tentang usaha peningkatan layanan mutu. Sebelum menyiapkan pernikahan kemarin, aku sudah menyusun berkasnya. Jadi hari ini aku presentasi. Kuusulkan untuk pelayanan menggunakan outdoor room agar lebih dekat dengan masyarakat. Beberapa jajaran tinggi tampak mengangguk ketika aku menyampaikan ide di depan. Selamat Sekar, kau pimpin rapat ini dengan baik. Pak Suganda, Kepala Direksi Umum menepuk bahuku. Terima kasih Pak. Aku turut berduka cita atas musibah yang menimpamu Sekar. Iya Pak. Aku terkejut mengingat Pak Suganda, direksi baru. Mendengarnya berpamitan, sekali lagi aku mengangguk hormat. Laki-laki berusia 50 tahun itu lalu melangkah menuju pintu keluar. Seseorang menepuk bahuku, ternyata Eliana, bendahara keuangan. Ia menyodorkan sesuatu. Ini milik Pak Suganda, ketinggalan, bisa kau antarkan Sekar? Sendiri? Sepertinya iya, hari ini aku sibuk demi kalian. Anaknya ganteng loh. Selorohnya nakal sambil berlalu. Aku mematung sesaat, benda ini sudah beralih ke tangan. Tampaknya sebuah kacamata terlihat dari bentuk wadahnya. Kakiku bergegas untuk menuju ke ruang di mana meja kerjanya berada. Kurai gagang telepon lalu terdengar suara sambung di sana. Sesaat diangkat dengan suara yang tak asing. Maaf membuatmu repot ya. Ke rumahnya. Kulirik jam di tangan. Pekerjaanku di kantor belum selesai. Kulanjutkan pekerjaan dengan duduk manis di depan komputer. Meski sesekali kulirik gusar dengan benda itu. Satu persatu karyawan yang lain berpamitan pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pekerjaanku sebentar lagi selesai. Di luar sana cahaya matahari mulai teduh. Jalanan mulai ramai dipadati karyawan lain yang hendak pulang. Aku menarik jemari yang pegal dan mengeliat, memijat tekuk yang lumayan penat. Terdengar mesin pencetak itu berdesing lembut, memecah hening. Sambil menunggu, aku memilih beranjak dari kursi. Aku mengambil segelas air putih. Kakiku melangkah mendekati jendela, menatap kesibukan sore yang semakin padat. Kutekuk air itu hingga membasahi kerongkongan. Sesaat ruangan itu sunyi. Mendadak tengkuku meremang, seiring hembusan angin sore yang masuk melalui jendela. Tiba-tiba seseorang menepuk bahu, membuatku terkejut dan gugup. Aku menoleh untuk melihat siapa yang melakukan. Ya ampun Mahes, ngagetin aja kamu. Kirain hantu ya pasti. Tebaknya asal. Aku siram ia dengan sisa air yang ada di gelas. Ia tergelak sambil menghindar. Sedikit percikan membekas di kemejanya. Tumben belum pulang? Ini mau pulang, ujarku. Aku melangkah mendekati meja dan membereskan kertas-kertas yang sudah di-print. Mau pulang bareng? Sesaat tanganku berhenti ketika mendengar tawarannya. Aku bawa motor kok, jawabku sambil tersenyum. Kirain, baiklah kalau begitu, hati-hati pulangnya nanti, ujarnya sebelum melangkah pergi. Ku cek jam di pergelangan tangan, buru-buru aku merapikan meja dan ruangan. Setelah itu melangkah keluar, menuju ke tempat parkir motor. Langit menyemburat merah dan hawa dingin mulai menusuk. Aku harus bergegas mengantarkan barang milik Pak Suganda. Motorku melaju meninggalkan motor dan menembus ramainya jalanan.
Motorku berhenti tepat di depan rumah bermarmer Pualam Gading. Rumah itu terlihat besar dan mewah, pagarnya yang tinggi, mengharuskan tamu yang datang memencet bel. Aku menekannya setelah memarkirkan motor di tepi jalan. Terlihat seseorang satpam berlari, hendak membukakan gerbang. Pak Sugandanya ada, Pak. Mbak Sekar ya? Aku mengangguk mengiyakan. Buru-buru satpam itu hendak membukakan brendel. Saya cuma mau mengantarkan ini, Pak. Apa bisa saya titipkan dengan Bapak saja? Tuan tadi bilang, kalau Mbak datang diminta singgah sebentar. Mari, masuk Mbak. Sebenarnya ada keraguan ketika melangkahkan kaki masuk halaman ini, mengingat hari sudah mulai beranjak malam. Namun aku tidak bisa menolak jika Pak Suganda sudah berpesan seperti itu. Kuikuti langkah satpam itu menuju halaman yang luas. Terlihat taman-tamannya tertata rapi dan terawat. Ada kolam dan air terjun buatan. Gemericik airnya membuat suasana begitu tenang. Sesaat aku dibuatnya terlena karena kagum. Mendadak aku teringat motorku yang terletak di luar pagar. Pak, motor saya tadi di luar pagar. Saya lupa memberitahu tadi. Oh, kuncinya Mbak, nanti tak masukin. Aku menyerahkan kunci itu, lalu kembali melangkah menuju pintu rumah gedongan itu. Kutekan bel, tak lama kemudian terdengar pintu terbuka. Seorang perempuan cantik parubaya menyambutku ramah lalu mempersilahkanku masuk. Kakiku menjejak marmer yang dingin, suasana senyap di rumah sebesar ini. Aku melangkah pelan menuju kursi dan duduk dengan tenang. Sebentar ya Mbak, saya panggilkan dulu suami saya. Iya Bu. Perempuan itu melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendirian. Aku sedikit gusar, sesekali mengecek jam di tangan. Siapa mah? Selingkuhannya papi? Aku merasa tercekat mendengar kalimat itu. Tak lama kemudian keluar laki-laki muda berpakaian rapi. Ia sesaat berhenti sejenak karena terkejut. Mata kami tak sengaja bertemu. Aku berdiri hendak menyapa ramah, namun ia pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Aku mendadak bengong dan diliputi rasa malu. Aduh, apa ada yang salah denganku? Aku meremas tangan karena perasaan campur aduk. Tak lama kemudian Pak Suganda keluar bersama istrinya. Aku menyapa ramah dan melupakan sejenak peristiwa tadi. Maafkan anak saya Sekar, dia bercanda emang begitu, suka berlebihan. Iya si Zen emang suka gitu kalau bercanda sama papinya. Imbu perempuan cantik itu. Setelah berbasa-basi ringan aku pamit pulang. Hari ini aku benar-benar terlambat pulang. Setengahnya istri Pak Suganda masih ingin mengobrol lama, tetapi waktunya tidak memungkinkan. Mereka berdua menghantarkanku sampai ke halaman. Lalu satpam yang ku minta tolong tadi menyerahkan kunci motor. Yakin pulang sendiri Sekar? Apa biar Zen aja yang mengantarkan? Mengingat pertemuan sejenak tadi sudah menimbulkan rasa tak nyaman, hal itu membuatku sungkan untuk meminta tolong. Nggak usah Bu, insya Allah berani pulang sendiri kok. Aku pun berpamitan lalu meninggalkan rumah gedongan itu. Waktu maghrib sudah masuk, azan berkumandang di setiap masjid yang aku lewati. Kalau saja aku tidak sedang datang bulan, rasanya ingin singgah sebentar sambil menunggu waktu maghrib selesai. Namun sudah kepalang tanggung untuk berhenti, mau tak mau aku harus melanjutkan perjalanan. Keluar komplek perumahan mewah, jalanan masih ramai karena dekat dengan pasar. Namun setelah melewati jalan poros, antar lintas daerah mulai sepi. Sesekali saja aku berpapasan dengan mobil atau motor. Hati dan mulutku tak henti melafalkan doa agar selamat sampai rumah. Di belokan dan jalan turunan, sebuah motor mengikutiku dari belakang. Feelingku sudah mengendus sesuatu yang tak baik. Ku coba membawa motorku sedikit ngebut. Dari kaca spion, terlihat motor itu mengikuti irama kecepatanku. Benarlah, ada sesuatu yang tak beres kali ini. Rasa takut dan gugup pun menyergap. Detik ini yang kuinginkan adalah segera sampai di rumah. Puncak rasa takutku menyeruak tak kalah menuju jembatan Sarigeni.
Sebuah motor melintang, menghalangi jalan. Suasananya sungguh sepi, tidak ada manusia lalu lalang. Belum lagi jauh dari perumahan penduduk. Aku meneguk serat salivah sambil mengerem pelan. Setelah motorku terhenti, bergegas laki-laki itu menghampiri. "Turun," perintahnya. Dengan tubuh sedikit gemetar, aku mematikan motor dan menarik kontaknya. Laki-laki yang mengikutiku tadi juga berjalan mendekat. Ia melepas paksa helm di kepala aku, lalu tangannya menyentuh dagu. Wajah itu menyeringai, merencanakan sesuatu. "Kau berteriak, kami habisi di sini." Aku mencoba untuk mengembalikan akal sehat serta menguasai rasa takut. Aku mencoba mengajak mereka bernegosiasi. "Kak, kalian kalau mau motor dan uangku ambillah. Tetapi jangan menyakitiku." "Tidak akan, namun aku mau meminta lebih, manis." Laki-laki yang memegang daguku kini memegang kerah baju. Satu tangannya mulai bergerilya ke bagian tubuh yang lain. Aku memberontak sekuat mungkin dan berhasil lepas. Tetapi temannya berbaju biru itu berhasil menjegal kaki, membuatku tersungkur ke tanah. Situasi semakin rumit, tubuhku menggigil takut. Keringat dingin mengucur deras seiring jantung berdegup kencang. Tubuhku beringsut mundur sambil menahan nyeri kaki yang terantuk aspal. "Allah, bagaimana ini?" jeritku dalam hati. Aku berusaha merangkak untuk melarikan diri. Sekuat tenaga ku kerahkan untuk menghindari dua laki-laki itu. Terdengar suara mengerang kesal. Laki-laki berbaju biru itu berjalan cepat menghampiri. Ia menjambak rambut kemudian menyeretku dengan paksa. Ia menghempasku ke hadapan laki-laki yang menyeringai jahat itu. Kembali tangannya memaksa untuk membuka kancing baju. Aku menggenggam sekuat mungkin sambil menatap tajam mata laki-laki itu. Tidak ada air mata yang jatuh, melainkan tekadku mempertahankan harga diri sampai detik terakhir. Tiba-tiba tangan itu mendarat ke pipi dengan keras. Rasa panas dan perih menjalar cepat. Terasa berdenyut. Tidak cukup dengan itu, ia membenturkan kepalaku ke aspal. Darah segar mengalir di pelipis. Kali ini yang kurasakan dunia terasa berputar-putar. Gerakan tanganku semakin lambat. Perlahan kesadaranku hampir habis. Kedua laki-laki itu tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Tatapan mata mereka begitu beringas. "Ya Allah, aku pasrah dengan takdirmu," ucapku lirih. Mereka kembali beraksi dengan diriku yang sudah tak berkutik lagi. "Berhenti, jangan sentuh pengantinku." Kepalaku terasa begitu berat dan nyeri. Sesaat mata mengerjap karena silau. Aku menatap sekeliling dengan rasa bingung. Aku mencoba beringsut bangun hendak duduk. Tangan refleks menyentuh kepala karena rasa sakit itu datang tak tertahankan. Tanganku meraba, ada sesuatu yang melingkar di sana. Aku kembali teringat dengan apa yang terjadi. Aku mengecek dan meraba semua tubuhku dengan perasaan campur aduk. Bagaimana bisa? Aku sudah ada di kamarku sendiri. Siapa yang menolongku? Bisikku dalam hati. Terdengar pintu terbuka. Karena terkejut, refleks aku meringkuk ketakutan. Menarik selimut, menutupi seluruh badan dengan tangan gemetar. "Sudah sadar, Nduk? Alhamdulillah." Terdengar suara yang kukenal, suara ibu. Aku membuang selimut itu lalu memeluknya. Rasa takut masih menyelimuti. Aku terisak pelan. Ibu mengusap lembut punggungku. Ada rasa nyaman dan tenang mengalir di dalam perasaan. Bapak masuk ke kamar bersama seorang laki-laki. Aku menatapnya dengan tatapan terkejut. "Zain, kenapa dia ada di sini?" Hatiku bertanya-tanya. "Alhamdulillah sudah sadar, Nduk. Untung aja ada anak Pak Suganda yang menolong dan mengantarkanmu pulang." Aku menatap bapak penuh tanda tanya. Melihatku yang kebingungan sambil memegangi kepala yang sakit, Zain melangkah mendekat. "Maaf ya, seharusnya aku patuh sama mama tadi untuk mengantarkanmu pulang. Ku sesali betul kecelakaan tunggal ini."
Aku mengerenyit, terkejut. Kecelakaan tunggal? Tidak mungkin. Aku menggeleng pelan, tidak percaya dengan kata-katanya. Luka di kepala ini sungguh karena benturan, bukan karena jatuh dari motor. Peristiwa beberapa jam yang lalu bukanlah halusinasi. Aku masih merasakan cengkraman dan jambakan kasar itu. Seperti tayangan berulang, mengingat itu, aku meringkuk ketakutan. Jujur saja rasa sakit dan ngeri masih terasa di setiap inci kulit dan ingatan. Bagaimana bisa kejadian ini dibilang kecelakaan tunggal? Berhenti, jangan sentuh pengantinku. Entah laki-laki berjubah itu datang dari mana. Di separuh sadarku, aku melihat dia menghajar habis 2 komplotan itu. Setelah itu aku tak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika membuka mata, aku sudah ada di rumah. Pengantin? Aku pengantinnya. Dari kalimatnya itu membuatku terbayang-bayang hingga sekarang. Sekar, jangan melamun, gak baik. Cerita saja seperti biasa, aku bakal dengerin kok. Setidaknya meringankan bebanmu, ujar Retno. Aku menatap Retno dengan tatapan datar. Sapaannya membuyarkan segala ingatan yang sedang aku kumpulkan. Sepertinya aku butuh obat depresi, no. Ucapku asal. Tanganku memeluk kaki, mencoba menghapus apa saja yang terlintas. Trauma itu masih terasa nyata. Tangan Retno yang menyentuh pundak, buru-buru refleksku tepis. Lalu aku menggeser posisi duduk, sedikit menjauh. Retno memandang heran atas sikapku. Benar kan ada yang tidak beres kali ini? Retno menatapku penuh tanda tanya. Ia mengambil posisi duduk paling nyaman untuk mendengarkan ceritaku. Apakah kau percaya dengan perkataan Zain? Untuk kebanyakan orang pasti percaya, karena dia orang pertama di tempat kejadian. Aku menarik senyum tipis sambil menggeleng. Kutarik syal yang melilit leherku, lalu menunjukkan ke Retno. Selain memar bekas cekikan, di sana juga tertinggal jejak bekas ciuman. Mata Retno membelalak terkejut, terutama ketika kusodorkan koran dengan headline besar di depannya. Dia sudah mati, no. Pelakunya sudah mati. Ucapku sambil tertawa getir karena mengingat itu. Luka fisik bisa disembuhkan dengan cepat. Tetapi untuk luka psikologis, butuh proses lama untuk pemulihan. Obat penenang yang kupegang ini hanya untuk berjaga-jaga. Aku lebih memilih pengobatan psikoterapi. Retno terlalu serius menanggapi kata-kataku. Padahal aku berkata asal saja karena butuh waktu untuk bercerita semuanya. Ini obat penenang terbaik di Ajeng Sekar. Aku mau tak mau harus membawanya kemana saja ketika pergi. Setidaknya mengurangi rasa khawatir. Kakiku melangkah mantap menuju Robusta Cafe. Memasuki tempat itu, menguar aroma kopi yang begitu menenangkan. Di sebuah meja dekat jendela, terlihat seorang laki-laki sibuk dengan tabletnya. Aku melangkah mendekat dan menyapanya. Maaf, menunggu lama. Laki-laki itu sejenak menatapku, kemudian tersenyum tipis. Ia meletakkan tabletnya di meja, lalu mengangguk menyilahkan duduk. Kita akan mulai dari mana? Tanyanya untuk mencairkan suasana. Aku menatap wajah tenang itu. Ia menyesap kopinya dengan pelan. Aku tahu, kau mengetahui segalanya. Kau bertemu laki-laki itu kan? Seulas senyum ia tarik di wajahnya, lalu ia menatapku datar. Apakah aku diajak bertemu karena laki-laki misterius itu? Ini sungguh menarik. Kukira kau menanyakan laki-laki yang menjadi headline di koran kemarin. Aku menatap tajam laki-laki berahang tegas itu. Aku tak peduli dengan laki-laki yang meninggalkan kecupan di leherku itu, yang membuatku trauma hingga sekarang. Urusanku lebih penting dari itu. Zain, percakapan terjeda. Pesanan kopiku sudah tiba. Aku mengucapkan terima kasih kemudian menghela nafas berat. Zain, aku harus bertemu dengannya. Ada yang ingin kutanyakan.
Kau memiliki aura yang unik. Itulah kesan pertamaku awal kita bertemu. Maaf waktu itu, aku tak merespon ramah tamahmu. Kupikir di balik itu ada kendali jarak jauh soal pemikat. Aku terkejut dengan kalimat yang baru saja ia lontarkan. Kenapa kata-katanya persis Mbah Karti? Dalang takdirmu ini lucu sekali. Ia tak menginginkan kau dinikahi oleh laki-laki lain, tetapi auramu dipancarkan lebih kuat agar ada yang mendekat, termasuk makhluk dunia lain. Wajahku pias mendengar ucapannya. Dengan tangan gemetar, aku meraih secangkir kopi dan menyesapnya. Dia benar-benar licik. Ia mengambil nyawa orang lain dengan memanfaatkanmu. Dua keuntungan sekaligus. Perjanjian yang dibangun oleh laki-laki itu menumbalkan orang lain sebagai bayarannya. Bagaimana kau tahu? Apa kau seorang cenayang? Laki-laki di hadapanku tertawa lebar, menampakkan giginya yang rapi dan bersih. Mataku menatap serius wajahnya. Ia menatapku sejenak lalu tatapannya beralih ke arah jendela. Sayangnya, aku tidak tahu siapa orangnya, Sekar. Laki-laki itu sudah dilingkupi kegelapan. Tangan Zan mengetuk-ngetuk meja, memecah lamunanku. Setiap kata-katanya menimbulkan rasa ngeri di dalam hati. Aku meremas tanganku untuk berusaha tenang. Sebenarnya aku hanya ingin menanyakan siapa yang tega melakukan itu padaku. Tetapi kau menjelaskan panjang lebar. Anggap saja aku membuka mindsetmu. Bukan bermaksud menambah beban pikiran, tetapi aku mencoba memberimu jalan. Aku berharap kau bisa segera menemukannya. Aku mengangguk pelan, lalu melirik jam di tangan. Tidak terasa obrolan kami sudah mencuri waktu 30 menit dari yang dijanjikan. Aku berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Ia tidak mau ditraktir, malah sebaliknya. Bertemu dengannya mungkin tidak menghasilkan jawaban seperti harapanku, tetapi ia memberiku banyak informasi. Sekar, ketika aku hendak melangkah pergi, terdengar suara memanggil. Aku berbalik melihat ia berdiri lalu melangkah mendekatiku. Aku lupa satu hal, kau harus tahu tentang ini. Jika kau ingin menghentikan takdirmu. Sen terdiam sejenak sambil menghela nafas. Kau harus menikah dengannya. Lalu salah satu dari kalian akan mati. Itulah harga yang mesti dibayar. Mendengar itu tubuhku mematung, tak bisa digerakkan. Sesaat hendak limbung karena syok. Namun ku coba untuk bertahan, berpegangan dengan salah satu tiang. Kau baik-baik saja, Sekar? Tunggu di sini, aku akan mengantarkanmu pulang. Sen bergegas meraih jasnya di kursi, lalu melangkah cepat ke meja kasir. Ia kemudian menuntunku ke mobil. Di dalam mobil aku hanya bisa diam 1000 bahasa. Tanganku merogoh tas untuk mengambil obat. Kali ini aku benar-benar membutuhkan. Kau bisa melewati ini tanpa obat-obatan itu. Tangan Zan mencegah. Aku menoleh dan tanganku berhenti untuk membuka wadah obat itu. Bagaimana caranya? Retno menyodorkan sebuah majalah. Dari covernya terlihat itu majalah horor. Aku menatap Retno penuh tanda tanya. Di minggu pagi berteriak di halaman memanggilku hanya untuk majalah ini. Melihatnya saja aku sungguh tidak tertarik sama sekali. Meski di dalamnya ada cerita misteri dan hitungan kejawen. Hari-hariku sudah horor melewati takdir ini. Kok nggak dibuka sih? Ini aku tunjukin orang yang bisa membantumu. Retno membuka halaman majalah itu, lalu menunjukkan gambar laki-laki yang mengenakan pakaian hitam. Kepalanya dihiasi ikatan kepala dari batik. Lalu di tangannya terlihat keris terhunus. Ini maksudnya ngajak ke dukun gitu. Selain cerita horor, di majalah ini juga banyak penawaran iklan-iklan orang pintar. Dalam tanda kutip, dari segala ilmu pelet hingga pesugihan ada di sana. Tinggal pilih saja. Iya, dia hebat loh. Aku sudah baca testimoni orang-orang yang berobat ke sana. Mata Retno berbinar. Gimana Sekar? Mumpung aku belum berangkat pelatihan, ayo aku temani.
Aku baru paham kenapa Retno berteriak kencang memanggilku tadi. Minggu depan ternyata Retno akan pergi pelatihan, mewakili puskesmas perwilayahan. Mengingat ia masih muda, butuh menambah pengetahuan dan keahlian di bidangnya. Aku lihat jadwal kerja dulu ya. Gimana ya, No? Jadwalku full, efek banyak ambil cuti. Retno menurunkan majalah itu lalu membenahi duduknya. Yo wis, nunggu ada waktu aja. Tapi sayang banget loh, ini kan lagi ada promo. Mendengar itu aku tertawa. Waduh, dikira mau beli baju di Matahari kali, pakai promo segala. Selorohku. Sebuah notif pesan masuk di ponselku. Sore nanti kau akan kedatangan tamu. Aku minta kau tidak menerima dan menyentuh apa yang mereka berikan. Zain. Membaca pesan dari Zain membuat wajahku menjadi pias. Ingat kembali sosok yang menjelma jadi tunik membawa pupur waktu itu. Kali ini siapa? Hatiku bertanya-tanya. Sebelum sempat kubalas dengan pertanyaan lagi, satu notif pesan baru masuk dariku. Kali ini lebih kuat, mereka penghuni salah satu sungai besar yang terhubung dengan pantai selatan. Aku minta kau berhati-hati, ingat pesanku dan banyak berdoa, minta perlindungan sama Allah. Setelah membaca itu perasaanku kembang kempis tak karuan. Hatiku menjadi was-was dan begitu khawatir. Sosok seperti apa lagi yang muncul kali ini? Sore sehabis waktu asyar, rasanya aku ingin memberitahu ibu. Tetapi mulut ini sulit sekali untuk mengatakan sepatah kata. Aku sedang mencoba mencari cara untuk menyampaikannya. Aku takut ibu nanti tidak percaya dengan pesan itu. Mengingat hanya bertemu sekali dengan Zain. Kulihat sedari tadi ibu sibuk mengurusi pakaian yang sudah kering di jemuran. Itu bukanlah waktu dan kondisi yang pas untuk bicara. Melihat ibu hilir mudik keluar masuk rumah. Tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu. Sesaat hatiku berdebar-debar. Kulirik jam di dinding menunjukkan pukul 5 sore. Aduh, bagaimana ini? Aku belum memberitahu ibu ataupun bapak. Tanpa ambil pusing, kuputuskan untuk melihat siapa yang datang. Tampaknya bapak yang membuka pintu dan menerima tamu itu. Kulihat kopinya baru diminum separuh, ditinggalkan di ruang keluarga. Kukecilkan volume televisi, berisi kajian sore. Kemudian aku beringsut ke ruang tamu. Kakiku berjingkat pelan, mengintip siapa yang datang. Terdengar bapak sedang mengobrol dengan seorang laki-laki. Suaranya sayup-sayup, tidak begitu jelas terdengar. Mereka sedang mengobrol di teras. Laki-laki itu tidak bertamu lama. Benar saja, setelah berbasa-basi kemudian pamit pulang. Bapak yang baru saja menutup pintu, terkejut melihatku yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ada apa, Tondo? Bikin kaget bapak aja. Tamu tadi siapa, Pak? Apa ngasih sesuatu? Ngasih apa toh? Wong cuma ngundang marhabanan sehabis isya nanti. Anaknya Pak RT kan baru lahiran Sekar. Aku tidak percaya. Ku tarik kedua tangan bapak, mengecek telapak tangannya. Kalau saja ada yang disembunyikan dariku. Melihat seperti itu, bapak hanya bisa menggeleng-geleng, melihat putrinya seperti anak kecil. Ada apa toh, Pak? Ibu dari dapur menyusul kami. Mungkin heran melihatku kabur sebelum cucian piring selesai. Ini loh Bu anakmu, masa kecil kurang bahagia? Masa setiap orang datang ditanyain bawa apa? Aku tertawa mendengarnya, ditambah ibu mengernyitkan kening karena bingung. Sepanjang sore itu hariku berdegup kencang, sesekali bergerak gusar karena khawatir. Aku mencoba mengatur nafas yang memburu. Sedari tadi, ibu terlihat memperhatikanku. Tampaknya menyadari gerak-gerikku. Ia melihatku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada apa, Tondo? Ibu berjalan mendekatiku dan ikut duduk di kursi. Ibu tahu kan dengan Zain? Aku menatap wajah ibu dengan serius. Ibu menjawab pertanyaanku dengan anggukan. Berarti ibu masih ingat dengan laki-laki itu. Zain mengirimku pesan seperti ini, Bu.
Kusodorkan ponsel di hadapan ibu. Kutatap wajahnya sesaat, pias, ketika membaca pesan itu, lalu menghela nafas berat. Kita mesti bersiap, Nduk, biar ibu yang ngomong sama bapak. Setengah hatiku lega mendengar jawaban ibu. Aku bersyukur kekhawatiranku tidak terjadi. Aku takut kalau saja ibu tidak percaya dengan Zain. Sore itu kami bersiap-siap. Bapak baru paham dengan sikap anehku tadi. Kita menunggu dengan cemas. Sesekali mata melirik ke arah jam dinding. Kami melaksanakan sholat. Kupanjatkan doa meminta perlindungan. Hatiku mulai berangsur tenang. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan bahaya terjadi padaku. Aku beranjak dari duduk, kemudian melepaskan mukena dan merapikannya dengan digantung. Terdengar suara ketukan pintu. Hatiku bertanya-tanya, sosok seperti apa yang datang di waktu senja yang hampir tergelincir menuju malam. Aku menoleh lalu melihat bapak yang baru saja selesai sholat sunnah beranjak dari duduknya. Kemudian melangkah ke ruang tamu hendak membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, semerbak wangi pandan dan melati masuk, membuatku merinding. Ketika hendak mengintip siapa yang datang, ibu mencegah. Duk, buatkan minum Ki, siapapun tamunya, hormati mereka. Pelan-pelan kakiku melangkah, membawa nampan ke ruang tamu. Di dalam hati, ku rapal segala doa perlindungan. Setiba di ruang tamu, aku tak berani menatap siapa yang datang. Kuletakkan teh itu di hadapan tamu. Tehnya kurang. Bukannya tadi bapak menerima tamu hanya 1 orang. Ibu nggak usah, Nduk. Ucap tamu itu ramah. Dek, suaranya begitu familiar di telingaku. Mendadak aku teringat peristiwa berdarah itu. Kuberanikan diri untuk mengangkat wajah dan melihat siapa perempuan di hadapanku sekarang. Tatapan mata kami bertemu. Perempuan itu tersenyum padaku. Ibu, aku sangat terkejut melihat tamu yang datang. Kutatap wajah perempuan itu. Tatapan matanya begitu sayu. Kuraih tangannya untuk bersaliman. Di sebelahnya, sang suami juga tersenyum ramah padaku. Kedua orang tua Mas Raka terlihat semakin ringkih dan sepuh. Bisa kurasakan betapa berat hari-hari yang mereka lewati sepeninggal Mas Raka. Sesaat aku hanyut dalam obrolan mengenang semasa hidup almarhum, juga sepeninggalnya. Kemudian perempuan yang mulai sepuh itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kotak berlapis bludru merah ia letakkan di atas meja. Aku pernah melihatnya waktu ijab kabul. Kala itu Mas Raka membukanya begitu hati-hati sebelum menjabat tangan dengan bapak. Mendadak kami bertiga seperti dihipnotis, tidak menyadari, lupa dengan pesan Zain, hanyut dalam perasaan kenangan dan kesedihan. Namun ketika kotak itu dibuka, seperti alunan yang menyayat hati, air mataku jatuh tak terasa. Terkenang Mas Raka yang sempat menjabat tangan bapak, memulai ikrar. Meski harus berhenti ketika ia sakaratul maut tanpa sebab. Nduk, bisakah kau simpan kenang-kenangan terakhir dari Raka ini? Kami berasa tidak berhak untuk menyimpannya. Ini milikmu. Ibu Mas Raka menyodorkan kotak itu di hadapanku. Terlihat kalung, gelang, dan cincin. Aku mengamati cincin itu, begitu cantik. Benda itu hampir saja menghiasi jari manisku. Entah mengapa tangan ini bergerak, hendak menyentuhnya. Ibu dan papa hanya menatapku, tak bergeming, tidak mencegah sama sekali. Tinggal sedikit lagi, aku menyentuh perhiasan itu. Tiba-tiba ponselku berdering kuat. Wajah ibu Mas Raka sebelumnya tersenyum manis, mendadak pias mendengar dering itu. Sebuah panggilan masuk dari Zain. Kuurungkan tangan meraih cincin itu, melainkan menyambar ponsel kemudian mengangkatnya. Ekor mata ibu Mas Raka mengikuti gerak-geriku. Melihat itu, gestur tubuhku berisyarat meminta izin. Setelahnya aku melangkahkan kaki ke ruang televisi. Sekar, ingat pesanku, jangan menyentuhnya dan kuatkan hatimu. Terdengar suara parau menyapa telingaku. Zain, ada apa denganmu?
Terdengar suara tersenggal di sana. Tampaknya Sen tidak baik-baik saja. Sebelum sempat aku mendengar jawabannya, sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dan mencoba menghubungi Sen. Mendadak aku tersadar setelah melihat jam di ponsel. Waktu tidak berjalan di sini. Mataku mengedarkan pandangan ke jam dinding. Jarumnya terhenti bergerak, padahal baterainya baru saja diganti. Suasana dan hawa di sekitar sungguh berbeda, sinup dan dingin. Meski tidak ada angin yang berhembus, bulu kuduku meremang, merasakan suasana aneh. Astaghfirullahaladzim. Kuhidupkan kembali ponselku, lalu membuka murotal surat Al-Baqarah. Ini kebiasaan terbaruku jika sudah merasakan frekuensi mereka. Lalu kutinggalkan ponselku dan membiarkan ponsel itu berbunyi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Aku kembali melangkah ke ruang tamu, ikut melanjutkan obrolan yang terjeda. Bapak sedang memberi pengertian kepada orang tua masyarakat. Lebih baik disimpan untuk kebutuhan mendesak saja, Bu, ujar Bapak. Situasi perlahan normal, namun tidak untuk kedua tamuku itu. Sesekali mereka bergerak gusar. Mbak, bagaimana denganmu, Nak? Dengan terbata-bata, ibu masyarakat mencoba bertanya lagi padaku. Sekar, manut dengan kata Bapak, Bu, ini lebih baik disimpan untuk kebutuhan mendesak. Sekar tidak berhak untuk memilikinya. Biarkan peninggalan masyarakat ini menjadi wasilah bakti untuk orang tuanya. Semoga pahalanya mengalir terus ke almarhum. Mendengar kata-kataku seperti itu, ibu masyarakat tidak bisa menjawab. Matanya terlihat berkaca-kaca. Sang suami pun menghela nafas dengan berat. Tangan renta itu meraih kembali kotak perhiasan. Ia tatap dengan sendu, lalu ditutupnya dan dimasukkan ke dalam tas. Sepulangnya mereka, setelah bapak menutup pintu, mendadak aroma busuk seperti bangkai menyeruak di ruang tamu. Otomatis kami bertiga terbatuk-batuk dan perut pun bergejolak hendak muntah. Segera aku menyambar pewangi ruangan di meja samping lemari. Kusemprotkan sekeliling untuk mengurangi baunya. Aku setengah bergidik sambil mengusap lengan. Di antara kami bertiga yang tidak kuat akan baunya adalah ibu. Cepat-cepat ibu berdiri lalu terburu-buru ke belakang. Terdengar suara menggema dari kamar mandi. Ibu tampaknya memuntahkan semua isi perut. Memang tak bisa dipungkiri, baunya melebihi bangkai tikus. Meski pewangi ruangan sudah disemprotkan, lalu kipas angin juga dihidupkan. Butuh waktu untuk mengusir aroma busuk ini. Ketika aku hendak melangkah mengambil air wudhu, terdengar ketukan pintu. Kami bertiga saling berpandangan. Wajahku kembali bias, mengingat baru saja terlepas dari bahaya. Bapak yang hendak melangkah membuka pintu, ku cegah. Mungkin tetangga sebelah, Nduk, mau ngajak pergi bareng ke yasinan di rumah Pak RT. Tapi kan waktu Isya belum masuk, jangan-jangan nanti ada makhluk iseng lagi, pikirku. Namun bapak sudah melangkah ke ruang tamu. Aku dan ibu segera menyusul, hendak melihat siapa yang datang kali ini. Jantungku berdebar kuat, dengan perasaan tak karuan. Aku memilih berdiri di balik punggung bapak bersembunyi. Takut saja salah satu dari mereka mengutus yang lain untuk menjemputku paksa. Bapak meraih handle pintu, lalu memutar kunci 2 kali. Lalu ditariknya daun pintu itu hingga terbuka lebar. Aku yang bersembunyi di balik punggung bapak berusaha melihat siapa yang datang. Di hadapan kami, laki-laki itu terlihat berantakan. Dengan luka di sana-sini, aku terkejut melihatnya karena hampir tak mengenalinya. Kau, apa yang terjadi denganmu, Zain? Kutatap laki-laki di hadapanku ini. Wajahnya terluka dengan penuh memar. Pakaian yang dikenakan terlihat berantakan. Peluh juga membasahi seluruh tubuh. Ini bukan seperti Zain yang ku kenal. Ia biasanya terlihat rapi dan elegan, jauh dengan namanya urakan. Aku sungguh terkejut melihatnya. Bagaimana bisa? Anak Pak Suganda yang biasa terlihat perfect dan maskulin tiap kali bertemu. Kali ini terlihat sebaliknya, mirip preman pasar yang habis dipukulin.
Belum sempat ia menjawab pertanyaanku, Bapak mengajaknya masuk. Tangan Bapak membimbingnya untuk duduk di kursi. Sesaat tatapan matanya menjadi misterius. Ia menajamkan salah satu inderanya, tampak waspada. Lalu kembali normal setelah melihatku. Kak, kau baik-baik saja kan, Sen? Tanyaku dengan takut-takut. Ia menggelengkan kepala lalu mengusap wajah. Raut wajahnya terlihat kusut dan lelah. Sesekali ia terlihat menahan rasa nyeri. Melihat itu aku berinisiatif untuk membuatkan minum dan membawakan air hangat untuk membersihkan lukanya. Ketika hendak beranjak, ibu mencegah dan memintaku untuk tetap duduk di sini. Aku melihat punggung ibu menghilang masuk ke dapur. Kuputuskan untuk mengambil kotak P3K di lemari. Aku perkelahi dengannya Sekar, tetapi aku gagal menyibak jubah dan topengnya. Suara azan memecah hening. Tanganku sesaat terhenti mengeluarkan isi kotak itu. Maksudmu? Suaraku tercekat mendengar pertanyaannya. Aku menatap Bapak yang menghela nafas berat. Tampaknya paham arah jalan ceritanya kemana. Setelah hatiku tenang dari tragedi jembatan Sarigeni, ku ceritakan semua detailnya kepada Bapak, termasuk bagaimana penjahat itu mati dengan cara mengenaskan. Kembali aku dan Bapak mencoba fokus mendengarkan cerita laki-laki di hadapan kami. Sen menceritakan bagaimana ia berjuang mati-matian agar aku tetap sadar di bawah kendali makhluk dunia lain. Belum lagi frekuensi mereka begitu kuat, tak kalah semburat senja menyala terang. Itulah waktunya mereka keluar dan berterbaran. Ada tabir yang tak sengaja tersingkap, permula Zen senam olah nafas, senam yoga. Di antara ketenangan yang selaras, Zen merasa frekuensi itu hingga masuk ke alam mereka. Zen akhirnya mengetahui rencana makhluk astral itu, Merogo Sukmo. Zen melakoni untuk menjadi tameng. Awalnya ia bisa mengajak mereka kompromi. Namun sesaat ada yang membawakan sesajen, entah siapa. Mereka, makhluk dunia lain itu berubah menjadi agresif. Seseorang sedang mencoba mengendalikan dan memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menyerang Zen lalu menembus batas dua dunia. Satu persatu mereka datang berkumpul hendak menjemputku. Zen dengan kemampuannya berusaha menghalau sebisa mungkin. Di tengah-tengah perseteruan itu, Zen bertemu seseorang yang sama-sama berusaha menghalau makhluk-makhluk astral itu. Jubah hitam menutupi seluruh tubuh laki-laki yang entah datang dari mana. Namun Zen tahu siapa laki-laki yang ada di hadapannya. Peristiwa jembatan Sarigeni, awal mula mereka bertemu. Zen tahu kalau laki-laki itu melindungiku, tetapi cara mencintaiku dengan cara yang salah. Menjadikanku dengan takdir yang ia mainkan, perawan Yamadipati. Memanfaatkan untuk memperoleh tumbal, entah untuk pesugihan atau ilmu kebal diri. Mereka berdua saling berhadapan, lalu keduanya duel. Sebelum itu Zen menanyakan apa yang ia ingin dariku. Persis pertanyaanku ketika aku menemuinya setelah peristiwa di jembatan Sarigeni. Padahal sebelumnya mereka sama-sama melindungi, mencegahku untuk dibawa ke dunia astral lebih dalam. Karena jika sudah terlanjur dibawa, aku tidak bisa kembali. Jiwaku akan terikat di sana, tidak bisa menemukan jalan pulang. Di dunia, aku akan mati, tetapi nyawaku berjalan-jalan di sana. Laki-laki itu tanpa sepatah kata pun menjawabku. Ia menyerangku tanpa banyak bicara. Kemampuannya melebihi batas yang aku bayangkan. Zen ingin menyelesaikan masalahku dan laki-laki yang mengikat diriku hendak mempertahankan keinginannya tanpa gangguan sama sekali. Terjadilah perkelahian itu. Tanpa menyadari, dua makhluk astral paling kuat itu menembus pertahanan mereka, menjelma menjadi kedua orang tua masyarakat. Zen menyadari setelah berkali-kali ia jatuh karena pukulan itu, ia bergegas kembali, keluar dari dunia astral. Setelah sadar, laki-laki bermata elang itu mencari ponselnya sebelum ia menyambar kunci mobil. Zen membawa mobilnya menuju rumahku, memastikan aku baik-baik saja. Semuanya akan menjadi rumit jika aku sudah dibawa oleh mereka.
Untung saja laki-laki itu tidak mengejar Zain. Dari perseteruan mereka berdua, inilah yang didapatkan Zain. Wajahnya memar dan terluka. Beberapa bagian bajunya terkoyak, membuat luka-luka di bagian tubuhnya terlihat. Ia sungguh terlihat berantakan. Meskipun Zain terluka cukup serius, ia tidak memikirkan dirinya. Satu-satunya yang ia tuju adalah rumahku. Tidak peduli dengan tampilan seperti ini, ia bertamu. Cerita terjeda ketika ibu datang membawa air minum, air hangat di baskom kecil serta kain yang disampirkan di bahu. Setelah meletakkan keduanya di atas meja, ibu menyerahkan kain itu kepadaku. Kucelupkan kain lalu diperas pelan-pelan, kemudian aku hendak membersihkan luka di wajahnya. Zain refleks beringsut mundur. Ia memilih untuk membersihkan sendiri. Sesekali wajahnya meringis, menahan sakit ketika kain itu menyapa lukanya. Laki-laki itu benar-benar gila sekar. Ia berani sekali mempermainkan takdir seperti ini. Hampir saja. Zain mengusap pelan wajahnya. Hampir saja kau menikah dengan salah satu bangsa genderuwo. Meskipun aku tahu dia tidak akan membiarkannya. Aku menutup mulut mendengar itu. Kami bertiga terkesiap karena terkejut. Apa teror ini akan berlanjut? Tanyaku dengan bibir gemetar. Tangan Zain berhenti membersihkan lukanya. Tatapannya memandangku dengan serius. 1 bulan setelah malam itu, aku sudah tidak pernah lagi melihat Zain. Dihubungi juga tidak bisa. Tapi ketika malam terakhir aku bertemu dengannya, dia berpesan padaku agar aku jangan terlalu takut. Dia menyuruhku selalu berdoa, meminta perlindungan Allah. Dia mengatakan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkanku. Tapi setelah itu kita lost kontak. Ia benar-benar tak bisa kuhubungi. Dan malam ini aku sungguh terkejut. Zain tiba-tiba datang dan mengatakan kalau semua sudah selesai. Aku tidak tahu apa yang dilakukan olehnya selama sebulan ini tanpa kabar apapun. Ternyata dalang dari semua masalahku adalah rekan kerja bapakku dulu. Pantas saja ketika aku berpikir keras siapa yang melakukan ini semua padaku, aku tidak pernah menemukannya. Karena memang ternyata bukan teman-temanku, melainkan teman bapak. Mereka dahulu adalah teman seperantauan dan mempunyai usaha bersama. Namun karena ia terjebak dalam judi dan hutang yang begitu menumpuk, ia sempat berseteru dengan bapak karena usahanya bangkrut. Karena penghasilan dari usaha mereka dibuat berjudi oleh teman bapak itu. Akhirnya bapak memulai usaha kembali dengan modalnya sendiri. Akhirnya usaha bapak sukses. Mendengar kesuksesan bapak, dia tidak senang mendengarnya. Ia mulai mencari alasan untuk menjatuhkan bapak, namun usahanya tersebut tidak pernah berhasil. Sampai ketika ia pernah berucap akan membuat bapak sengsara. Hidup seperti mati dan mati tapi masih hidup. Dia memanfaatkanku. Dia mengirimiku kutukan Yamadipati. Dia memanfaatkanku untuk memperoleh tumbal untuk pesugihannya atau ilmu kebal dirinya. Entahlah, karena bapak juga sudah tidak bertemu dengannya sangat lama. Makanya tidak ada yang mengira kalau dia pelakunya. Sungguh licik sekali orang itu. Tapi sekarang yang terpenting, aku sudah lepas dari kutukan perawan Yamadipati yang sangat menyebalkan itu. Dan ditemani oleh Zain, aku juga beberapa kali melakukan ruqyah agar aku benar-benar bersih dari kutukan tersebut. Kata Zain orang itu, dalang dari semuanya ini, dia belum mati. Tapi dia sudah tidak punya kekuatan apapun. Dia juga sudah tidak berdaya. Tapi kami tidak mengetahui kondisi persisnya seperti apa, karena dia jauh, gak dekat di sini. Hanya Zain yang tahu dari mata batinnya. Tapi kami sekeluarga tidak terlalu ambil pusing. Biarlah Allah yang membalas semuanya. Yang terpenting kutukan itu sudah terlepas dariku. Dan yang terakhir, ya bisa ditebak.
Sekarang aku dan Zain sedang melakukan ta'aruf untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Semoga saja kelak semuanya diberi kelancaran. Amin. Sebenarnya ada sih sudut pandang dari Zain, tapi Mimin skip karena ceritanya terlalu panjang. Jadi Mimin cukupkan ceritanya sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.